halo semuanya. Seperti biasa kita pagi reading. Kebetulan jam masuk kerja saya juga masih lama ya. Jadi ya sudah sih, saya pengen motoran. Ya barangkali ada hal yang bisa di record ya. Sekarang ini puasa hari ke berapa ya? Ya itulah pokoknya seminggu mungkin ya, baru seminggu kah berapa ini. Kebetulan tadi malam saya tidur malam ya, jadi paginya sangat ngantuk. Sekarang ini juga naik motor juga sedikit ngantuk ya. Jadi untuk teman-teman kalau ya menjalankan puasa ini khususnya ya, kita kan sahur kan sekitar jam 3 ya. Jadi imsaknya itu jam setengah 5 kurang 5 kalau nggak salah. Nah ini kan waktu tidur kita ini sedikit ya. Soalnya kan kadang ada orang yang habis sahur itu nggak tidur, ada juga yang tidur. Cuma ya itu sih, tetap dijaga tidurnya ya. Kalau kayak saya gini kadang pernah tidur sampai jam 12 itu, paginya sudah ngantuk sekali. Itu nanti berdampak di kerjaan atau teman-teman kalau punya kesibukan ya. Tapi bisa diakali sih kayak gitu itu. Kalau saya sih biasanya ini mencoba untuk tidur siang ya. Dan musim Timika ini juga kadang hujan ya kalau sore, siang juga kadang hujan gitu ya kan. Jadi kalau kita dari kitanya tidurnya kurang, kalau malam tidurnya kurang, terus ditambah cuaca juga berganti-ganti seperti ini, ya khawatirnya nanti kita kena malaria ya. Ditambah keadaan kita juga kadang capek ya kan. Oh ya, saya sedikit mau cerita ya, kenapa saya dari dulu selalu pakai motor Beat. Sebenarnya banyak motor sih yang saya suka ya, cuma nggak tahu kenapa dari dulu sih suka motor Beat. Ya mungkin awal saya kesini nih kebetulan kan belum dapat kerja ya kan, jadi yang ojek gitu. Nah motor pertama kali saya di sini ini motor Supra. Soalnya dari teman-teman saya yang ojek ini disarankan untuk pakai motor Supra ya, soalnya dari segi irit dan kuat juga ya kan. Nah kadang penumpang kita ini kan kadang nggak bawa badan saja ya, tapi kadang bawa barang-barang banyak gitu. Nah apalagi kalau mau mamal dari kebun itu ya kan. Dulu saya pernah bawa kangkung, bawa bayam, itu depan motor saya sampai nggak kelihatan muka saya. Tapi memang seperti itu sih. Jadi dari segi kebandelannya motornya, maksudnya kuat tahan banting, itu memang Supra sih. Nah seiring berjalannya waktu, Matic masuk di Timika ya, motor Matic. Jadi orang-orang beralih ke motor Matic ya, khususnya motor Beat. Jadi di sini ini kayak dealer-dealer showroom itu yang paling kencang ini motor Beat sih, dan harga selalu stabil gitu. Soalnya permintaan selalu banyak ketimbang motor-motor lain. Nah yang saya rasakan sendiri ini kalau pakai motor Beat ya, untuk ngojek ini sangat-sangat irit ya. Jadi bisa tuh dalam sehari, misal saya keluar habis subuh ngojek ya kan, sampai sebelum maghrib itu kita putar terus, berhenti paling waktu sholat atau ibadah ya, itu mungkin nggak sampai 20.000 ya.
Nah, jadi bisa terbilang sangat-sangat irit ketimbang yang motor lain gitu loh. Makanya banyak teman-teman saya itu menyarankan saya untuk pakai motor Beat ini gitu loh. Dan sampai sekarang ini saya pakai. Cuma motor Beat saya yang pakai ojek ini bukan motor ini sih, motor satunya yang tahun 2017. Kalau ini kan tahun 2016 ya. Itu sih. Sebenarnya selisihnya kecil sih, selisihnya sama motor yang lain ya, merek lain. Cuma ya gitu sih, kita kan juga kalau dikasih penumpang banyak nggak ada masalah, tapi kalau penumpangnya sedikit kan kita juga jadi berhitungan ya untuk pengeluaran bensin atau untuk makan ya kan. Misal kalau motor lain mungkin dalam sehari 25, berarti kan kalau misal kita keluar dalam 1 bulan 30 hari itu kan habis 750 ya, hanya untuk isi bensin saja ini. Nah kalau motor Beat ini kan hanya 20.000 ya, dan nggak sampai sih. Nah 20 kalau kali sebulan itu kan paling 600. Nah selisihnya 150. Ngomong-ngomong ini sudah jam berapa ya, kok bisa rame? Saya tuh kalau di belakang truk ya atau pickup sedikit trauma ya. Soalnya dulu zaman ngojek masih pakai helm yang biasa itu, bukan full face. Itu pernah kena kayak kerikil gitu masuk ke mata, dan itu sakitnya setengah mati benar itu. Makanya saya sangat jaga-jaga jarak sih seandainya ada motor pickup atau truk di depan ya, daripada terulang lagi ya kan. Nah kalau taksi begini nih kan asapnya hitam, jadi ya kadang mengganggu juga sih. Untuk teman-teman yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya pagi ini, khususnya yang daerah Timika dan daerah lain di Papua ya. Ada yang kerja di kantor, ada yang mengajar ini. Soalnya beberapa sekolah di sini sudah ada yang masuk normal ya. Balik lagi soal motor, jadi itu sih, barangkali teman-teman yang mau awal-awal ke Timika ya, kalau memang belum ada kerjaan terus memilih untuk ngojek, saran saya sih pakai motor Beat aja ya, lebih irit dan lebih kuat sesuai pengalaman saya ini ya. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang lain ya terserah sih, saya cuma menyarankan sesuai pengalaman saya gitu sih. Jalan Budi Utomo ini selalu ramai sih, kayak nggak kenal waktu, pagi, siang, sore selalu ramai. Soalnya jalan utama. Oh ya, dari perawatan motor Beat itu kalau punya saya ini sangat-sangat sangat-sangat awet sih. Kalau untuk ukuran kita ngojek ya, yang penting kalau ngojek sih oli dijaga ya. Nah ini teman-teman, kalau pengalaman saya dulu tuh, saya tuh kan berangkat subuh sampai maghrib ya, dan itu putar terus, keliling terus ya kan. Kita pernah nyoba
10 hari saya ganti oli, itu dalam jangka nggak sampai setahun itu oli bisa apa, berkurang ya, atau kayak kemakan gitu loh. Jadi harus dikurangi lagi gitu loh, apa, boros oli istilahnya loh. Nah, jadi kalau saya dulu itu kadang kalau ngojek itu dalam 8 hari atau 9 hari kita ganti oli gitu. Soalnya biar awet juga ya kan. Tandanya sih kalau motor enggak terawat olinya itu biasanya ngasap, kalau sepengetahuan saya ya. Nah, motor kalau sudah ngasap ini tandanya sudah nggak bagus. Untuk yang ini ya, yang Matic. Nah, kebanyakan orang-orang nggak tahu hal-hal yang kayak gitu loh, kayak meremehkan, padahal oli itu sangat penting ya. Saya catat sih, maksudnya pengeluaran dalam sebulan itu, apalagi untuk ojek ya. Misal kalau bensin sih wajar ya, nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk biaya perawatan, entah itu untuk ganti kampas, ganti oli, atau yang lain ya kan. Kalau aki paling nggak kuat sih bertahun-tahun kalau aki ya. Tapi kalau kampas itu mungkin nggak sampai sebulan, paling sudah ganti. Itu sih. Banyak loh teman-teman saya ini nggak memperhatikan oli mesin motor ya. Jadi kayak motor asal jalan saja. Ini jam-jamnya orang beraktivitas ya, dan sudah jamnya masuk orang-orang ini. Nanti saya putar di bundaran Petrosi saja ya, langsung balik. Soalnya saya juga ada kesibukan ya, nggak cuma bikin vlog bikin video terus. Jadi mungkin kadang kalau saya nggak upload video mungkin ya karena saya sibuk, dan ya karena ada hal yang lain. Oh, dari tadi ini sebenarnya perut saya mules ini ya. Cuma tadi di jalan. Berhubung kita sudah punya budaya kalau sakit perut cari kerikil 3 ya kan. Nggak tahu kalau di tempat-tempat kalian itu gimana ya. Maksudnya di luar Jawa itu seperti apa ya. Tapi kalau di kita di Jawa ini kadang beberapa orang ada yang kayak ya memang dari segi logika nggak masuk akal ya, kita nyimpan kerikil 3 bisa nahan mules. Tapi kalau saya lakukan dari semenjak saya SMP ya, kalau nggak salah itu. Ya maksudnya apa ya, nyimpan kerikil itu kan ibaratnya pas waktu kita mendesak tiba-tiba mendadak mules ya. Bukan dari awal sudah mules terus kita nggak ada inisiatif untuk buang air besar ya, enggak. Ini biasanya kalau sudah apa, urgent lah, mendadak. Ada Pak Polisi, hormat. Kayak dulu saya waktu pulang ke Surabaya itu pas naik bandara ya, naik pesawat. Nah kebetulan pas naik pesawat itu kan apa, tiba-tiba mules gitu loh pas di ruang tunggu ya. Nah kebetulan saya juga nggak cocok dengan WC duduk, jadi ya saya cari kerikil. Nah percaya atau enggak,
itu bisa nahan mules sampai saya datang sampai ke Surabaya ya, sampai ke rumah baru kerikilnya saya buang. Nah, mulesnya baru datang. Itu balik lagi ke topik soal motor. Jadi itu sih yang paling penting ya. Jadi kayak oli itu yang perlu diperhatikan ya kan. Kalau motornya jarang-jarang dibuat putar atau keliling, itu teman-teman bisa ganti olinya 10 hari atau 12 hari atau 2 minggu kalau tidak sering keliling. Kalau keliling kayak saya gini kan mungkin nggak sampai 10 hari saya ganti oli ya. Itu untuk oli mesin ya. Kalau untuk oli gardan ini biasanya saya dulu kali 21 sih, 2 kali oli mesin, 1 kali oli gardan. Tapi lama-lama saya ganti 31, jadi 3 kali ganti oli mesin baru saya ganti oli gardan. Itu lampu merah bro. Jadi itu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau pakai motor Beat ini teman-teman percaya lah, nyaman pokoknya, tahan banting. Bensinnya irit dan awet lah pokoknya. Jadi sepertinya itu dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa ambil sesuatu. Tapi kalau ada yang dirasa nggak pantas atau jelek ya nggak usah diambil. Simple. Ini saya mau pulang. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menjalankan puasa. Semoga sampai final, sampai hari raya. Amin. Oke. Terima kasih.